Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah penjelasan tentang tangga keruhanian sufi dalam meraih ridho ilahi. Akan melalui 10 tingkatan yang akan dijabarkan berikut ini. Kajian tangga ruhani sufi dalam meraih ridha ilahi sudah memasuki persinggakan ke-8, yaitu Al-Haqaiq atau Hakikat. Kajian ini diambil dari kitab Tambi Al-Masyi karya Abdurrauf Al-Sinkili. Tangga ruhani pertama pada persinggahan ini adalah Al-Mukasyafah tersingkap, yakni terbukanya hijab penghalang hamba dengan Tuhan. Tersingkaplah berbagai sifat dan hakikat Allah, tidak melalui penampakan lahir, melainkan secara batin. Al-Mukasyafah hanya dicapai jika hati bersih. Kedua, Al-Musyahadah persaksian, yakni tersingkapnya hijab tanpa bentuk dan sifat lagi, melainkan dengan kekhususan dan kekhasan. Al-Harawi, terang Oman, mengartikan Al-Musyahadah sebagai runtuhnya hijab secara lebih meyakinkan. Al-Musyahadah lebih tinggi dari Al-Mukasyafah, ujarnya. Al-Muayyanah pengenalan menjadi tangga persinggahan ketiga. Ini dipahami sebagai mengenali hakikat yang dicari dengan pasti. Mengenali hakikat dimulai dengan penglihatan mata, berlanjut dengan kolbu, sehingga akhirnya mengenali dengan ruh. Apapun yang dipandang mata, menghantarkan pada pengenalan hakiki. Simpulnya. Keempat, Al-Hayah hidup. Maksudnya, hidup disertai dengan cahaya hakikat, hidup dengan ilmu dan iman. Ilmu menggerakkan perilaku awal, perilaku membentuk hidup. Dengan ilmu, ruh kenali makrifat dan tauhid, tumbuhlah cinta dan beribadah semata kepadanya. Kelima, Al-Qob genggaman, yakni makom hamba yang jiwanya dalam genggaman Allah. Kemudian kami menggenggamnya kepada kami secara perlahan. Al-Furqan 46. Kelima, Al-Qob genggaman, yakni makom hamba yang jiwanya dalam genggaman Allah. Kemudian kami menggenggamnya kepada kami secara perlahan. Al-Furqan 46. Menggenggam bisa berarti melindungi, menyembunyikan hingga manusia lain tidak melihatnya. Jelasnya. Keenam, Al-Bas lapang, yakni lapang hati secara hakiki. Lapang diperoleh jika Allah anugerahkan ilmu kepada hamba dan tanamkan ketaatan dalam kalbunya. Hamba seperti ini bisa tampak seperti orang biasa di hadapan manusia, tapi spesial di sisinya. Ketujuh, Al-Sukar mabuk hilang rasa karena bertemu hakikat ilahi. Mabuk dalam konteks ini berarti bergelora atas kegembiraan yang teramat sangat akibat cinta kepadanya. Rindu ingin bertemu, tuturnya. Musa alaihi salam, mabuk ingin melihat Tuhannya. Quran, Al-A'raf 143. Kedelapan, Al-Sahu tenang kembali sadar setelah hilang rasa. Al-Sahu di atas Al-Sukar, mirip dengan lapang Al-Basit. Dalam Al-Sukar, hamba mabuk. Dalam Al-Haq, dalam Al-Sahu, hamba tenang bersamanya. Hamba di tangga ini sudah sangat dekat dengannya. Kesembilan, Al-Ittisal terhubung. Menurut Abdur Razak Al-Kashani, ini adalah makam terhubungnya hamba dengan keagungannya. Tidak ada hijab untuk menyaksikan hakikatnya, sangat dekat. Tangga ini menghantar pada fana, tidak mencari pelindung selainnya. Kesepuluh, Al-Infisal terputus, yakni terputus secara mutlak dari segala keterhubungan dengan selain Allah, bahkan putus dari semua kondisi ruhani, fana, dari merasa fana. Ini adalah puncak keterhubungan hamba dengannya, untuknya, dan olehnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.